Al-Bayan, ya. Itu nama-nama Al-Quran. Walamma hakallahu anhum qauluhum. Kemudian Allah juga menghikayatkan ucapan orang-orang kafir, tuduhannya. In hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun. Ini nih ajaran Muhammad dan Quran semata-mata suatu hal yang dibuat-buat, dikarang-karang. Dan mengarangnya itu dibantu sama orang-orang lain. Tuduh, ya. Karena Nabi Muhammad lahir ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dituduh ini ngarang-ngarang. Tapi kok bisa? Hebat. Wah, ada yang ngebantuin. Ya, orang-orang lain, ya. Ajab Allah Ta'ala, Allah menjawab, membantah tuduhan mereka. Faqad ja'u dhulman wa dhura. Wa qala raddan liqaulihim asatirul awwalin. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Sungguh Allah katakan faqad ja'u, mereka itu membawa tuduhan yang mengada-ngada. Ya, dusta, zalim, enggak benar. Allah membela Nabi Muhammad. Allah membantah tuduhan palsu orang kafir Quraisy. Begitu juga ayat Qul anzalahu, katakanlah yang menurunkan Al-Quran ini adalah Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ketika orang kafir mengatakan ini syaitan yang membisik-bisikan ngajarin Nabi Muhammad Al-Quran, Allah bantah, wa ma tanazzalat bihi syayatin, bukanlah diturunkan oleh syaitan. Gimana syaitan? Logikanya kalau yang ngajarin syaitan atau ajarannya nyuruh kita nyembah syaitan, ngapain kita suruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ya, kita baca suruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau itu dari syaitan, enggak masuk akal. Ya. Walamma tala alaihim nabal awwalin. Qala Nadhr bin Haris, ketika Al-Qur'an menceritakan kepada mereka, ya, Rasulullah sampaikan ayat Quran cerita tentang umat-umat, berita-berita masa lalu umat-umat terdahulu, tentang Nabi Nuh, banjir, tenggelamnya, kaum Nabi Hud, Nabi Saleh, tentang Nabi Adam, hal-hal yang mungkin mereka tahu namanya. Nabi Adam, Siti Hawa mereka tahu, tapi kisah lengkapnya kan orang jahiliyah, buta huruf, nggak punya agama, ya. Terakhir Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, ribuan tahun. Ketika Al-Quran membawa cerita tentang kisah-kisah terdahulu, baik kaum nabi-nabi atau musuh-musuh, Fir'aun dan segalanya. Mereka mengatakan satu tokoh mereka yang bernama Nadhr bin Harith. Ini gembong juga nih, ya, setan-setannya juga ini, setan-setannya Quraisy. An-Nadhr bin Harith, Abu Jahal, Abu Lahab, ini setan-setannya nih. Lau nasya'u, ya, kalau kita mau, laqulna mithla hadza, kita juga bisa ngarang kayak gini. In hadza illa asatirul awwalin, ini cuma cerita aja, cerita-cerita orang dulu, hikayat-hikayat orang dulu doang, dongeng. Ajab Allah Ta'ala, Allah menjawab, membantah. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, andaikan semua manusia dan semua jin berkumpul bersatu untuk membuat seperti Quran, enggak bisa, enggak bakal sanggup. Walaupun mereka saling bantu membantu, tolong menolong, menggabungkan pikiran, kecerdasan, enggak bakal sanggup. Ya, bahkan ayat-ayat yang lain tuh pertama kali, ya, ayat-ayat yang serupa, di mana Allah pertama kali, ayo bawakan seperti Quran, artinya sama-sama lengkap. Tidak ada yang bisa. Padahal orang Quraisy, orang-orang Arab banyak yang penyair-penyair hebat, ahli sastra, baik itu prosa ataupun syair, nadham, ya. Allah bilang, Allah katakan 10 surat. Datangkan 10 surat deh. Enggak sanggup 30 juz nih. 10 surat. Seperti Quran. Enggak sanggup. Allah turunin lagi 1 surat. Seperti Quran. Enggak ada yang bisa menjawab sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang tidak ada yang menyaingi Al-Quran. Surat yang paling pendek, Inna a'tainakal
kautsar. 3 ayat, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mungkin kalau kita membaca artinya biasa, ya, tidak kelihatan hebat. Tapi kalau buat pakar bahasa Arab, ketika mereka merenung, wah, dalam ayat segini doang terkandung begitu banyak sisi-sisi yang bagus, ya, yang akal manusia mau mengarang ringkes padat, ya, dan indah begini, belum sanggup mereka, dan nggak bakal sanggup, ya. Makanya kalau orang baca Quran, baca tafsir, tapi itu nggak cukup, mesti memperdalam sastra Arab dulu, ya, sampai mendalam, baru dia melihat indahnya Al-Quran, ya. Makanya ulama-ulama besar itu dulu-dulu rata-rata ahli sastra Arab, lughawi, ya, ahli lughah, bukan sekedar nahwu sorob. Ilmu bahasa Arab itu ada 12 cabang ilmu, nahwu sorob itu baru 2. Nanti ada lain-lain, ada balaghah, ada ini, ya. Begitu mereka mendalami, baru lihat keajaiban dan keindahan dan cita rasa membaca dalam Al-Quran, ya. Nah, orang Arab di masa jahiliyah, mereka walaupun nggak belajar kayak kita di pesantren nahwu sorob, mereka udah bisa sendiri, emang udah bahasa mereka. Jadi mereka udah pakar dalam puncak ketinggian penguasaan dan cita rasa bahasa Arab. Ketika turun Quran, mereka terkesima, ya, sampai-sampai mereka curi-curi dengar dari Nabi Muhammad SAW kalau Nabi Muhammad lagi sholat malam di Mekah, di Ka'bah, ya. Maka Ka'bah Rasulullah malam tahajud baca. Abu Jahal, apa Abu Lahab, ya, Abu Jahal apa Abu Jahal. Terus siapa lagi? Ada 3 orang gembong sana, ya. Curi-curi ngumpet. Dengerin nikmat, ya, walaupun hati mereka kafir tapi menikmati keindahan dan kekayaan bahasa Al-Qur'an dan indahnya intonasi dan susunannya. Apalagi Nabi Muhammad yang baca, ya, yang tahu menyelami makna Al-Qur'an, ya. Begitu pas pulang dekat subuh mungkin di tengah jalan ketemu nih Abu Jahal fulan. Ya, kita nggak boleh begini lagi nih. Apa kata rakyat kita nih, istilahnya bawahan-bawahan kita nih, gimana kalau kita memusuhi Muhammad tapi kita mendengerin, curi-curi denger, nikmatin. Udah janji ya, besok nggak boleh dengerin lagi. Besok kepengen, saya mau keluar, pasti mereka nggak keluar nih, ya. 3-3-nya keluar lagi, ketemu. Wah, nggak boleh begini, besok nggak boleh ya, khalas ini terakhir kali, ya, janji. Besok menyangka nggak ada yang keluar nih, saya mau dengerin. 3-3 ketemu lagi. Akhirnya mereka sudah harus nggak boleh begini, baru mereka berhenti, ya. Gitu juga